Right, teman-teman. Jadi saya sebenarnya sudah lama loh ya nggak coding di Upwork. Kenapa? Karena saya sedang jauh lebih fokus di remoteworker.id. Karena di remoteworker.id itu mengelola manusia, mengelola konten, jadi dan menjawab berbagai keluh kesah, berbagai konsultasi teman-teman. Contoh misalnya kayak di sini, saya nggak bisa nge-share ya. Saya harus intinya saya lebih fokus mengelola manusia, mengelola member di remoteworker.id. Nah, sehingga jika ada akun Upwork saya biarkan aja aktif, tapi saya sudah lama sekali nggak pernah coba apply lagi. Karena saya pernah melakukan kesalahan, sekedar demo sebenarnya bagaimana cover letter yang baik, sekedar demo, tapi saya pakai real case. Jadi saya langsung aja tunjukkan bagaimana apply-nya, itu ada di video course. Itu ada di video course yang lain. Nah, tapi gara-gara itu saya jadi nggak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, untuk menghindari hal itu saya nggak pernah lagi meng-apply job, menyelesaikan job di Upwork. Saya lebih fokus di remoteworker.id. Nah, tapi karena saya sudah akunnya aktif dan sudah punya job yang selesai di Upwork, secara natural klien akan menginvite dirimu ke pekerjaannya. Jadi tanpa kamu perlu apply, kamu akan langsung di-invite. Nah, ini berbeda banget dengan kerjaan lokal, di mana kadang-kadang kalau kita nggak mencari job, kita akan benar-benar nggak dapat job. Tapi di Upwork, karena dia modelnya adalah digital, dan satu dunia ini memberikan pekerjaannya, klien atau employer dari seluruh dunia ini memberikan pekerjaannya, mencari talent, maka kamu asal bisa satu aja nembus remote work, dan itu berhasil, maka kamu akan dapat peluang di-invite tanpa kamu perlu sibuk mencari job. Contoh di sini, saya tunjukkan di akun saya. Kalian bisa ngebuka akun saya di sini ya, bit.ly/suedev.cv. Kalian bisa membuka akun saya di sini, bit.ly/suedev.cv. Itu adalah shortcut untuk ke profile Upwork saya. Kalian bisa buka dan nanti kamu akan melihat job-job yang sudah selesai. Nah, di sini juga dia akan seperti ini, view profile. Nah, seperti ini. Saya mengatakan job saya sekian dan saya dapat $50.000 selama cuman hanya 25 job dan $3.000. Nah, ini teman-teman, jadi begitu kamu diam aja, kamu seperti membuka lapak. Kamu membuka lapak dan kamu diamkan aja, nanti kamu akan tiba-tiba diundang aja. Seperti ini, invitasi ke if overview. Ini berarti belum 24 jam yang lalu saya di-invite untuk 2 pekerjaan. Kenapa saya di-invite 2 pekerjaan ini? Karena memang saya punya portofolio mengerjakan Python dan mengerjakan .NET. Jadi kalau kita buka di sini, right. Jadi saya punya portofolio job yang sudah selesai. Ini berarti ini nggak ada Python-nya ya. Alright. Ini Python, kemudian ada Java, Python, Java. Sebentar, saya tunjukkan yang .NET. Ini .NET, ada C#, ini juga .NET, Python, ini juga .NET, ini .NET. Nah, jadi begitu kamu sudah punya pekerjaan yang selesai dengan teknologi tersebut, maka kamu bisa diam-diam aja, nggak perlu repot-repot, kamu akan di-invite. Invite-nya bentuknya seperti apa? Seperti ini. Misalnya ini saya 17 jam yang lalu di-invite. Dan begitu kamu di-invite, jangan langsung buru-buru diterima ya, lihat dulu. Verified, oke, berarti bagus. Oke, kemudian 9 review, bagus. Lokasi Romania, oke. Kemudian dia sudah menghabiskan $2.400. Sebenarnya ini nggak banyak loh ya, ini kecil ini hitungannya. Tapi ya udah, mungkin karena dia memang juga baru-baru aja. Nah, tapi dia kebetulan jobnya, sebenarnya jobnya menarik sih. Coba saya baca dulu ya. Dia minta ngebuka aplikasi yang jalan di desktop. Saya harus membuat aplikasi itu bisa komunikasi dengan Unreal.
aku harus ngebuat thank you Mas Graudain sudah hadir. Oke. Saya harus ngebuat aplikasi yang bisa komunikasi ke Unreal Engine dengan menggunakan Python. Saya harus menggunakan Vernier Graphical Analysis. Jadi ya kamu baca-baca dulu aja. Saya tunjukkan caranya ini. Vernier Graphical Analysis. Oh, sorry. Vernier Graphical Analysis itu tentang mengambil data sensor dan memunculkan di Chrome, Windows atau macOS atau Android. Jadi intinya dia punya device-nya. Kemudian di sini kita lihat dari Vernier itu di aplikasi Python-nya. Namanya GoDirect ya. Pakai Python 3, pakai GoDirect module, PIP3 install GoDirect. Kemudian lihat runningnya, ada update aplikasi GitHub-nya. Kita cek lagi getting started aplikasinya ini, biasa aja, membaca aplikasi biasa. It's fine. Kemudian straightforward ya, nggak macam-macam. Nah, sekarang tinggal memutuskan aja apakah kamu dilihat tadi secara kemampuan, that's fine. Saya bisa menyelesaikan itu. Dan kamu lihat lagi, dia sudah mengirimkan proposal, sudah menerima 10 job, dan dia sudah berkomunikasi dengan 5 orang. Maka kamu bisa menentukan, ini berarti masih terbuka, kamu bisa meng-apply. Nah, saya jadi penasaran, pengen apply apa enggak ya? Saya apply aja, tapi saya mahalin. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Accept, kemudian, saya jadikan milestone, saya minta aja $1.000, biarin aja. Kalau jadi nggak mau, nggak apa-apa. Terus kemudian saya tambahkan lagi kedua. Halo Mas Faris, thank you. Saya finalize, ini mungkin estimate aja, nggak pasti. Mungkin ini aja, tadi kan tanggal 17 ya, sini berarti mungkin, katakanlah pertengahannya lah. Dah, ini aja. Iseng aja, kalau dia nggak jadi nggak apa-apa, malah bagus. Tapi saya karena dipotong Upwork 10%, 20%, maka potong 850. Jadi saya main-main aja, tambahkan aja di sini 50. Supaya saya dapat $1.000. Nah, masih kurang lagi. 60. 70. 90. Dah 600 aja. 620. 910. 600. Dah segitu aja. Biarin aja, kalau dia tolak nggak apa-apa, bagus. Saya malah sebenarnya nggak mau diterima. Repot. Less than one. Kira-kira lebih kurang dari satu bulan. Nah, kemudian kita jawab, hi, it seems like it is a straightforward contract. Just let me know. The real problem is the device connection. Although this can be done easily by komunikasi jarak jauh pakai TeamViewer by 1 or 2 session us using TeamViewer. Itu aja. Tapi juga kamu memberitahu kamu sudah pernah mengerjakan. Kamu harus memberitahu bahwasanya kamu sudah membaca produk itu. Jadi jangan sekedar hai aku bisa, nggak boleh. Tapi kamu harus menunjukkan kamu sudah melakukan riset. Nah, saya sedang akan ngebuka linknya. Sebentar, linknya ada di sini. Wait. Oke.
Looking at this, it will be just a pip installation that it will be just a pip installation, and we can directly code it. Gitu aja, dah. Selesai. Dah, biarin aja $1.000. Kalau dia nggak terima ya nggak apa-apa, bagus. Saya lagi repot. Oke, kalau yang kedua, tadi kita lihat ada job yang kedua, .NET. Kalau .NET sebenarnya untuk desktop saya nggak masalah, bisa banget. Kalau desktop, tapi kalau untuk mobile untuk yang web saya nggak pernah utak-atik mobile. Ya, saya nggak pernah utak-atik yang web. Oke, dia malah tapi yang ini diminta malah ASP.NET. Nah, berarti ASP itu untuk website saya nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah bilang aja nggak bisa. Decline. Job is not fit for my skill. Hi, I work solely with .NET desktop app, not ASP. Thanks. Tapi lihat dulu. Berani bagus lah ya. Dia sudah memberi jobnya 80.000 job. Ini klien-klien beneran ini. Sudah 1.200 job. Job yang terbuka 32. Ini bagus banget. Lokasi Amerika ini sebenarnya klien ideal nih. Tapi karena saya nggak mau, saya nggak bisa, ya udah ditolak aja. Oke, jangan diblok, biar aja selesai. Udah selesai. Jadi ada 2 job yang ditawarkan ke saya. Satu saya terima, satu saya tolak. Nah, kemudian kalau nanti job itu dia merespon, nanti akan masuk ke aktif. Nanti dia akan masuk ke bagian kandidasi. Kandidat untuk diterima. Jadi yang ini. Tadi yang baru ini ya, connect software sensor. Yang kedua yang ini, create interesting example and write blog. Nah, ini sebenarnya dia minta saya cuma menulis blog, tapi saya belum ngerespon lagi. Padahal ini lumayan asik sih. Tapi saya belum akan tutup karena saya ingin nambahin kapan-kapan saya pengen jawab lagi karena dia juga jawabnya masih terbuka. Jadi saya biarin aja ini. Oke teman-teman, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang bisa saya sampaikan sekali lagi adalah kalau kamu sudah satu kali aja job Upwork-mu itu approve, berhasil menyelesaikan satu job, kamu bisa diam aja, kamu akan bisa dapat peluang di-invite oleh klien dan diberikan job. Jadi kamu diam aja, buka lapak, dan siap-siap menyelesaikan pekerjaan tanpa kamu perlu susah payah mencari pekerjaan. Itu asiknya Upwork ya. Jadi kamu benar-benar bisa survive di Upwork. Yang harus kamu pahamin. Kalau kamu sekarang gajimu di kantor katakanlah belum sampai nembus 10 juta, itu bisa kamu capai dengan ringan di Upwork. Tapi Upwork mulai agak susah kalau gajimu sekarang udah 30 juta. Nah, di Upwork kamu kemungkinan butuh waktu beberapa lama. Tapi itu gampang juga. Nah, jadi teman-teman, kerjaan di Upwork itu sesuatu yang worth fighting for. Kalau kamu nyangka, Mas, aku punya masalah dengan bahasa Inggris, aku punya kendala dengan skillku, ya sudah pelajarin, jangan langsung mundur. Jadi memang ini sulit, tapi awalnya kelihatan sulit, tapi begitu kamu akan bergabung, begitu kamu sudah bergabung, begitu kamu satu job aja lolos, kamu akan ketagihan dan kamu akan berpikir seperti ini. Kok nggak dari dulu ya? Kamu benar-benar akan bilang, kok nggak dari dulu aja ya saya nembus apply di Upwork. Itu pasti. Saya sering ngalamin sendiri, saya sering ngerasakan kenapa nggak dari dulu ya saya belajar utak-atik di Upwork. Saya meluangkan waktu, saya kehilangan waktu 1 tahun loh ya. Sudah tahu Upwork, daftar tapi nggak apa-ngapain setahun. Begitu setahun berlalu, Mas Aditya Agustiana yang menjadi upline saya di Upwork udah jauh banget karirnya. Nah, maka teman-teman silakan bergabung nggak mesti gabung di remoteloka.id, tapi kalau kamu bergabung di remoteloka.id, kamu akan dapat mentoring dan 24/7 bantuan dari kami dan juga dari komunitas. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Dan atau mungkin yang perlu saya sampaikan, kita lagi punya promo 21%. Kamu bisa melakukan pembayaran di Upwork di remoteloka.id itu kan per tahapnya 1,5 juta, 2 tahap 3 juta. Tapi kita lagi ada promo di mana kamu bisa membayar hanya 2,3 juta untuk 2 tahap dengan syarat
share artikel Remote Worker ID di akunmu, dan share ke 5 temanmu yang lain. Nah, kalau kamu sudah men-share itu, nanti kita akan beri potongan sampai 21% berlaku untuk selamanya. Di bagian promo ini kamu bisa lihat, di bagian ini promo akhir tahun, kita akan bisa pakai ini, gunakan ini agar belajar itu investasi loh ya. Belajar itu investasi. Jangan menyangka belajar itu sesuatu yang kamu makan dan kamu buang menjadi kotoran, misalnya. Bukan. Belajar itu investasi. Begitu kamu makan, mengkonsumsi materi-materi pelajaran, yang kamu pakai, yang kamu makan, itu akan berubah menjadi knowledge. Akan berubah menjadi wawasan. Akan berubah menjadi sesuatu yang merubah cara pandangmu, merubah skillmu. Dan itu nggak ada nilainya. Nggak ternilai harganya. Jadi, kenapa kamu sampai orang tuamu, masyarakat kita, sampai mau menguliahkan anaknya dengan harga yang mahal? Kenapa? Agar kamu punya perubahan mindset. Agar kamu punya konsumsi pemikiran, dan itu akan bisa merubah masa depanmu. Karena itu teman-teman, jangan bayangkan ini sebagai biaya konsumsi. Jangan bayangkan, Mas kok sampai 2,3 juta, mahal banget, kalau aku beli HP aja bisa dapat. Kamu beli HP bisa dapat 2,3 juta loh ya, bisa dapat HP-nya. Tapi itu barang konsumsi. Begitu HP-mu habis, HP-mu nggak rusak, 2,3 juta-mu akan hilang, terbuang. Tapi begitu, masalah pendidikan itu berbeda. Kamu membayar di sini 2.370.000, 21% dari 3 juta. Begitu kamu mendaftar itu, yang kamu pakai, uang itu nggak akan pernah habis. Uang itu akan menjadi sesuatu, menjadi komunitas, menjadi course, menjadi wawasan, dan menjadi motivasimu untuk belajar. Dan teman-teman, investasi, jadikan bayangkan ini sebagai investasi yang nilainya adalah bertumbuh. Kenapa? Karena course kita selama-lamanya akan bertambah terus. Begitu kamu mendaftar dengan harga yang sekian, uang yang kamu bayarkan itu akan menjadi motivasi kami atau menjadi biaya kami untuk menambahkan course-course baru. Dan itu kamu free. Ini berbeda dengan course-course yang lain, bootcamp yang lain yang mahal-mahal, di mana kamu hanya membeli satu course. Tapi di sini kamu membeli tempat, kamu membeli perusahaan, bisa dibilang seperti itu. Kamu memberi kami dana untuk menambahkan course-course, sehingga kamu langsung gunakan course itu free. Tidak ada biaya tambahan lagi. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Dan seperti biasa, saya tutup dengan 30 detik. Apa itu remoteworker.id. Thank you.